Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menyampaikan pertemuan pertama tentang struktur dan fungsi sel. Sejarah tentang sel. Yang menemukan tentang sel ada beberapa peneliti. Yang pertama adalah Anthony van Leeuwenhoek tahun 1665. Beliau telah menemukan atau melihat sel tunggal dan mengamati darah, nanah, feses, dan imil gigi. Di situ nampak ada sel. Dan Anthony ini bisa melihat sel karena dia menggunakan mikroskop, sehingga menyebutkan bahwa sel sebagai satuan kehidupan. Peneliti berikutnya adalah Robert Hooke, di mana Robert ini melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan yang dinamakan dengan selula. Dan beliau ini menemukan atau telah membuat rancangan mikroskop untuk mengamati sel tumbuhan. Sangat sederhana sekali. Jadi di sini untuk mikroskopnya bisa melihat sel dalam tumbuhan. Jadi gabus ini ya, sayatan gabus tanaman. Nah, di sini rongga-rongga ini dikatakan bahwa rongga ini adalah sel. Berikutnya adalah Sclayton dan Swan pada tahun 1838 dan 1839 mengatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ini tersusun dari berjuta-juta sel. Misalkan kulit kita banyak mengandung berjuta-juta sel. Kulit ini adalah jaringan. Gabungan dari sel adalah jaringan. Kemudian Johannes Evangelista tahun 1839 mengenalkan tentang istilah protoplasma. Protoplasma ini apa? Zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Jadi sitoplasma ini adalah cairan yang ada di dalam sel. Kemudian Rudolf Virchow tahun 1858, setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Jadi dikatakan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel ini bisa berkembang biak, bisa memperbanyak diri. Sehingga secara umum dikatakan bahwa pengertian sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian di situ di dalam sel tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Dan sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologi. Fungsi sel secara umum ini pertama adalah tempat berbagai nutrisi. Jadi nutrisi ini banyak terdapat di dalam sel, kemudian tempat tumbuh, tempat berkembang, dan reproduksi. Kemudian ada beberapa fungsi khusus untuk sel, misalkan sel otot digunakan untuk kontraksi, sel kelenjar digunakan untuk sintesa, dan sel usus digunakan untuk absorpsi atau penyerapan. Sekarang kita ke bagian-bagian sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada nukleus, organel. Jadi ini penyusun besar dari sel.
Membran plasma ini adalah yang melindungi sel, dia berada di bagian luar. Kemudian sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel. Kemudian nukleus adalah inti sel. Kalau organel adalah bermacam-macam organ yang ada di dalam sel, misalkan mitokondria, ribosom, lisosom, peroksisom. Nah, itu adalah organel. Selanjutnya, kita lihat molekul-molekul penyusun sel. Kita ingat tentang biomolekul. Nah, biomolekul adalah molekul biologi penyusun sel. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleat. Jadi ini adalah molekul-molekul penyusun sel dengan konsentrasi yang besar. Selanjutnya, macam sel. Ada sel prokariot dan eukariot. Untuk prokariot, dia tanpa memiliki membran inti sel. Contohnya bakteri. Eukariot memiliki membran inti sel. Contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, ini contoh dari susunan sel prokariotik. Di sini, yang pertama dia memiliki dinding sel. Kemudian di dalam dinding sel ada membran sel. Jadi yang bagian luar ini adalah dinding, kemudian masuk ke dalam lagi adalah membran sel. Kemudian untuk sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Kemudian di sini ada organel, organelnya adalah ribosom. Kemudian ada plasmid. Kemudian untuk kapsul ini pembungkus secara keseluruhan dari sel. Kemudian ada flagellum, biasanya digunakan untuk pergerakan sel. Kemudian di sini ada DNA sirkuler atau nukleosid. Jadi dia DNA ini berada di dalam inti sel. Selanjutnya bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini dicontohkan adalah sel hewan, yang ini adalah sel tumbuhan. Kemudian di dalam sel tumbuhan atau tanaman ini ada dinding sel, tapi di sel hewan tidak ada. Untuk membran sel ada di keduanya, sel membran. Kemudian mitokondria. Mitokondria ini biasanya digunakan untuk respirasi, proses metabolisme di sini. Kemudian ada sentriol. Sentriol di sini. Kemudian kalau di tanaman tidak ada. Kemudian kloroplas di tanaman ada, di hewan tidak ada. Ribosom. Nah, ini ribosom ada di keduanya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kemudian retikulum endoplasma ada di keduanya. Kemudian membran inti. Jadi permukaan luar dari inti sel. Itu disebut membran inti. Kemudian nukleus. Nukleus ya inti sel ini, nukleus ya isinya ya bagian dalam. Kemudian kromosom. Nah, kromosom. Nah, ini. Kemudian vakuola. Vakuola di hewan dan di tanaman ada, cuma perbedaannya kalau di tanaman ini ukurannya lebih besar dibandingkan di sel hewan. Kemudian Golgi apparatus ada juga di tanaman dan di hewan. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma pastinya keduanya ada karena merupakan cairan sel. Kemudian flagellum. Flagellum untuk di sel hewan ada, di tanaman tidak ada. Nah, ini persamaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Yaitu pertama, sama-sama mempunyai membran plasma, inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom,
retikulum endoplasma. Kemudian badan Golgi, peroksisum, mitokondria. Nah, itu ya. Jadi persamaan sel hewan dan sel tanaman atau tumbuhan. Sekarang penjelasan apa itu membran plasma. Nah, di sini membran plasma dikatakan dia sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Kemudian pengaturan pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, disebut selektif permeabel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita lihat gambar dari membran plasma. Di sini bahan apa saja yang ada di dalam membran plasma. Ada glikoprotein. Gliko dari kata-kata glukosa. Jadi di sini bahannya ada glukosa yang berikatan dengan protein. Kemudian ada kepala fosfat yang bersifat hidrofilik, berada di luar membran. Kemudian bagian dalamnya ada ekor. Ini adalah senyawa lipid yang bersifat hidrofilik. Kemudian di sini ada protein integral. Jadi protein yang terbenam. Kemudian ada protein peripheral. Di sini ada protein yang melekat. Selanjutnya untuk inti sel. Nah, di sini adalah mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetika berupa DNA, tempat penggandaan DNA. Itu terjadi di dalam inti sel. Kemudian sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel. Ya, jadi dia isinya hanya cairan yang bersifat koloid. Kemudian disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Biasanya proses katabolisme itu berlangsung di sitoplasma. Yang katabolisme, ya. Jadi metabolisme itu ada katabolisme, ada anabolisme. Proses katabolisme itu berlangsung di sitoplasma. Kemudian di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Seperti tadi di gambar ada ribosom, ada retikulum endoplasma. Nah, itu adalah bagian dari organel sel. Kemudian sitoskeleton, apa itu? Sitoskeleton adalah sebagai pemberi bentuk sel, kemudian pengatur gerakan sel, berupa jaringan protein filamen dan tubulus. Selanjutnya untuk ribosom, merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Jadi di sini dia mengandung asam nukleat, ya, senyawa nukleo, asam nukleat yang berikatan dengan protein. Kemudian ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE tersebut dinamakan RE kasar dan fungsinya adalah untuk sintesis protein. Jadi ribosom yang melekat pada RE ini fungsinya untuk sintesis protein. Selanjutnya tentang retikulum endoplasma itu sendiri, atau RE, terbagi menjadi dua, ada RE kasar, ada RE halus. Untuk yang kasar, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ditempeli oleh ribosom, kemudian untuk sintesis protein dan glikoprotein, lokasi epitelial sel, jadi agak menepi. Kemudian untuk RE halus, tidak punya ribosom, fungsi tidak mensintesa protein, mempunyai enzim yang penting dalam metabolisme lipid,
hormon steroid, sintesa glikogen, dan detoksikasi dengan cara konjugasi, oksidasi, dan metilasi. Lokasi didapatkan banyak pada sel-sel yang mensintesa hormon steroid, korteks adrenal, hepar, dan gonad. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi, membentuk lisosom. Struktur terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah adanya 3-10 tumpukan vesikel pipih dengan dilatasi parifer atau diktiosum. Kemudian vesikel-vesikel kecil pada bagian tepi. Selanjutnya vakuola besar disebut condensing vesicle. Fungsi dari badan Golgi ini adalah sintesa polisakarida, modifikasi dari secretory product, dan lokasi dekat nukleus atau juxtanuklear dan sentriol. Kemudian GA, jadi GA itu Golgi apparatus atau badan Golgi sama berkembang baik pada neuron dan sel kelenjar. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom ini menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak, dan juga dia menghasilkan enzim katalase. H2O2 ini bagi tubuh tidak bagus ya, jadi dia bersifat racun. Namun Allah juga sudah menyiapkan enzim katalase yang juga diproduksi oleh peroksisom untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya mitokondria, ini tempat terjadinya respirasi sel menghasilkan energi. Jadi di sini juga terjadi proses metabolisme atau yang disebut dengan amfibolis. Masih ingat amfibolisme adalah metabolisme antara dari katabolisme menuju anabolisme. Dan juga disebut dengan proses respirasi. Dan di sini menghasilkan banyak energi atau ATP. Selanjutnya, perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Kalau tadi persamaan, sekarang perbedaannya. Pertama adalah sentriol. Di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Kemudian dinding sel. Di sel hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Di nama vakuola ya, nama organelnya vakuola di hewan. Vakuolanya kecil, kalau di tumbuhan besar. Kemudian organel plastisida di sel hewan tidak ada, di tumbuhan ada. Kemudian untuk organel lisosom di sel hewan ada, di tanaman tidak ada. Nah, ini tadi ya. Kemudian sekarang penjelasan sentriol tadi yang belum dijelaskan. Dia mempunyai struktur silindris dengan diameter 0,15 mikrometer dan panjang 0,3 sampai 0,5 mikrometer. Setiap sentriol terdiri atas 9 pasang mikrotubulus yang tersusun berupa triplet. Di sini fungsinya untuk pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada tahap anafase. Dan juga berfungsi untuk mengontrol pembentukan benang-benang gelondong selama pembelahan sel. Kemudian untuk dinding sel ini dia berada di luar sel, merupakan kantong yang berisi cairan. Pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Bila dilihat lewat mikroskop, sel tumbuhan akan tampak tersusun rapi dan memiliki bentuk tetap. Umumnya berbentuk segi enam, berbeda dengan hewan yang bentuknya tidak tetap. Hal ini dikarenakan sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel tumbuhan tersusun dari selulus, protein, dan terkandung lignin. Lignin ini biasa disebut dengan zat kayu. Kemudian vakuola. Vakuola pada tanaman dan sel hewan ini memang ada berbeda ukuran. Kalau di hewan kecil, kalau di tanaman vakuolanya besar.
Kadang di sel hewan juga ada yang tidak mengandung vakuola. Vakuola diselimuti oleh membran tonoplas. Vakuola ini berperan untuk menjaga turgor dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya plastisida. Plastisida ini dapat berdiferensiasi, salah satunya menjadi kloroplas. Kita tahu kloroplas memiliki pigmen yang disebut dengan klorofil yang menyebabkan warna hijau. Sehingga dengan adanya klorofil ini tanaman mampu berfotosintesis. Jadi ini adalah kloroplasnya yang mengandung klorofil. Kemudian plastisida terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Untuk kloroplas itu mengandung klorofil, juga di sini dibagi dua lagi, yaitu tilakoid, tempat terjadinya fotosintesis, stroma, tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Selanjutnya kromoplas, yaitu mengandung karotin. Kalau leukoplas menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya lisosom. Nah, untuk lisosom ini adalah organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel sel ini berisi enzim hidrolitik, misal lipase dan protease. Makanya dikatakan lisosom dari kata asal lisis, jadi dia mengandung enzim-enzim hidrolisis atau hidrolitik, contohnya lipase, protease. Jadi enzim ini hanya bisa bekerja ketika ada air karena dia bersifat hidrolitik, air, gitu ya. Organel ini berfungsi dalam mencerna makromolekul secara intraseluler. Jadi mencernanya dengan cara menghidrolisis menggunakan enzim. Misalkan lipase. Lipase ini fungsinya adalah memecah atau menghidrolisis makromolekul dari lemak. Di sini dijelaskan menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Kemudian transport pada membran plasma. Memang fungsinya membran plasma ini adalah untuk proses transportasi bahan-bahan atau molekul baik masuk ke dalam sel maupun keluar sel. Ada transport pasif, ada transport aktif. Untuk pasif, transfer tanpa menggunakan energi. Kalau transfer aktif, ini menggunakan energi. Untuk transfer pasif, ada difusi, ada osmosis. Difusi sederhana, ada difusi terfasilitasi. Apa itu difusi terfasilitasi? Ini dibantu dengan protein pembawa atau karier, ya, protein karier yang ada di dalam membran plasma. Tadi seperti di gambar membran plasma ada protein yang terbenam di dalam membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Kemudian untuk yang osmosis, difusi molekul air melintasi membran permeabel. Selanjutnya transport aktif, ada endositosis, ada eksositosis. Jadi kalau endositosis ini ada dua, jika dibagi dua, ada yang fungsinya untuk memakan. Jadi memakan molekul-molekul yang tidak dikehendaki, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Kemudian untuk pinositosis adalah meminum, jadi dia yang diambil adalah cairan. Kemudian untuk eksositosis ini adalah keluar membran, jadi membawa senyawa-senyawa atau molekul keluar dari sel. Contoh adalah dari difusi sederhana, di sini adalah misalkan kristal dalam air. Jadi dia akan bagaimana air ini akan berubah
memenuhi ruangan di sini. Kemudian gas dalam ruangan. Jadi ini adalah gambaran bagaimana proses difusi sederhana dalam sel. Jadi pergerakannya dari ini ya, jadi kalau gas itu selalu memenuhi di mana ada ruang kosong ya di sini. Jadi intinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian difusi terfasilitasi. Tadi sudah dikatakan bahwa difusi terfasilitasi ini dibantu oleh protein pembawa atau protein karier di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Jadi begini ya, di luar sel masuk ke dalam sel melalui protein pembawa. Selanjutnya osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan molekul zat larut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau difusi tadi dari konsentrasi rendah ke tinggi melalui membran selektif permeabel. Selanjutnya efek osmosis. Dikatakan bahwa jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak keluar dan meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya sel menyusut dan mati, atau yang disebut dengan plasmolisis. Jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis. Akibatnya sel membengkak dan pecah, kecuali pada sel tumbuhan hanya menggelembung dan menegang atau turgid. Kalau tadi osmosis dan difusi itu adalah transfer pasif, sekarang transfer aktif. Transfer aktif ini adalah zat masuk atau keluar sel melawan gradien konsentrasi menggunakan energi, ya energi kimia. Apa itu energi kimia? Contohnya adalah senyawa ATP atau juga menggunakan elektrokimia, energi elektrokimia. Di sini contohkan di sini potensi elektrokimia tinggi. Nah, ketika di luar sel potensi elektrokimianya tinggi, maka di sini akan ada pergerakan molekul masuk ke dalam sel, bisa melalui protein kanal atau protein pembawa ya. Dan juga di sini ada protein pompa. Jadi dia yang memicu untuk membawa masuk molekul ke dalam sel. Jadi di sini bagaimana molekul bisa memasuki sel, ya. Jadi bisa melakukan dengan proses transfer pasif dan transfer aktif. Jadi untuk yang tadi dikatakan untuk difusi terfasilitasi dan difusi sederhana. Jadi ini sama-sama semuanya melewati protein kanal atau juga bisa langsung melakukan proses difusi melalui membran. Kemudian untuk yang aktif ini karena adanya energi, ya adanya energi dia bisa terdorong masuk adanya senyawa ATP atau juga karena adanya elektrokimia atau potensi elektrokimia. Endositosis dan eksositosis, yaitu bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran, maka bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu dikeluarkan dari sel atau eksositosis atau masuk endositosis. Jadi ketika ada bahan yang terlalu besar kesulitan masuk, maka dengan cara proses ini.
baik masuk atau keluar sel. Nah, untuk yang endositosis ada bahan cair dan bahan padat. Kalau cair itu disebut mekanisme pinositosis, kalau bahan padat yang akan dibawa itu adalah fagositosis. Ya, demikian untuk sel. Saya kira cukup. Pembahasan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang air dan buffer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.